Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 4 September 2022. Hari Minggu biasa ke-23. Dan gereja bersama-sama mengajak kita untuk hari Minggu Kitab Suci Nasional. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari Minggu ini bicara tentang bagaimana menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Menurut Injil yang kita dengar hari ini, menjadi murid Yesus berarti bersedia menderita dan bangkit bersama Yesus. Dikatakan melihat orang banyak berduyun-duyun mengikutinya, Yesus tentu tahu tidak semuanya memiliki kesungguhan hati. Mungkin ada yang hanya ingin menyaksikan mujizat. Lalu bagaimana yang bila tidak ada mujizat? Bisa saja ia berhenti mengikuti Yesus. Itulah sebabnya Yesus menantang mereka untuk membenci bapa, ibu, istri, anak, saudara, bahkan nyawanya sendiri sebagai ujian kesejatian seorang murid. Jadi murid sejati harus mengutamakan hubungan dengan Yesus. Syarat yang harus dipenuhi memang berat, karena menuntut nyawa sendiri yang harus dikorbankan. Lalu pertanyaan, mengapa Yesus memberi syarat begitu berat? Justru untuk menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya pilihan bagi manusia. Memilih Yesus berarti segala-galanya. Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menyainginya. Dengan meninggalkan segala-galanya termasuk keluarganya, tak ada lagi kekuatan dunia yang menghambat. Ia bebas untuk mempersembahkan segala-galanya kepada Allah demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Saudaraku terkasih, terkesan syarat-syarat mengikuti Yesus keras dan berat. Tapi sebenarnya sederhana. Yang dibutuhkan Yesus pada saat kita mengikutinya adalah bahwa setiap orang yang ingin menjadi muridnya harus mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Cinta kepadanya harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga dan juga pada diri sendiri. Inilah yang menjadi problem bagi kita zaman ini. Kita mengatakan diri kita murid Yesus, tapi cara hidup kita, perilaku kita, sikap kita tidak menunjukkan kalau kita murid yang mencintai Yesus. Misalnya kita malas berdoa, kita lebih asik dengan kesibukan kita, bahkan hari Minggu kita lebih asik dengan berpiknik bersama keluarga atau teman-teman kita ketimbang mengikuti Ekaristi. Kita selalu ada alasan untuk menghindar mengikuti Ekaristi. Kita lebih asik bermain HP saat misa, saat kita berdoa.
Lalu di manakah rasa cinta kita kepada Yesus? Inilah PR terbesar bagi kita orang beriman. Bila kita mengatakan kita murid Yesus, tunjukkanlah itu dalam kehidupan kita. Apakah Yesus menjadi prioritas hidup kita? Saudaraku yang terkasih, untuk menjadi murid Yesus, orang harus meninggalkan segala kalkulasi, meninggalkan perhitungan-perhitungan dan hanya berserah pada Yesus saja. Menjadi murid Yesus betul-betul harus bebas dari ikatan. Ia harus melepaskan diri dari ikatan harta benda, lepas dari pengaruh ikatan darah atau saudara. Memang ini tidak mudah, tapi itulah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus. Semoga sahabat Tuhan hari Minggu ini menyadarkan kita semua bahwa sebagai murid Yesus, kita harus memiliki prioritas hidup yang pertama dan utama, yakni Yesus. Caranya dengan terus berusaha mendekatkan diri dan berpasrah diri kepada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.